Oke, selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Purno. Kali ini kita akan kedatangan tamu ya dari Tata Busana, yaitu Kak Komsli, yaitu Bu Dwi Anawati. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih, Bu, ya. Hari ini akhirnya bisa kita panggil untuk podcast karena beliau ini sangat sibuk sekali, banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan ya sebagai Kak Komsli, Bu, ya. Baik itu juga mengurus siswa dan lain sebagainya. Nah, ini saya mau tanya Bu nih, kesibukan akhir-akhir ini Bu Dwi Anawati untuk mengurus tata busana ini apa kira-kira? Di akhir ini kita sibuk untuk menyiapkan proses untuk persiapan PPDB ya. Jadi persiapan kita dapat job dari sekolah itu untuk produksi pet sama dasi. Oke, luar biasa ya persiapan uji kompetensi ini ya keahlian untuk tata busana. Baik Bu, gini saya mau tanya Bu terkait ini latar belakangnya ada mesin yang cukup menarik ya, sangat modern ya. Nah, bisa dijelaskan Bu, ini mesin apa ini? Dan gunanya untuk apa Bu? Ini termasuk salah satu mesin bordir ya, yang dipakai untuk produksi kita. Ya, salah satu andalan kita ya untuk memproduksi bed gitu ya, untuk bordirnya. Jadi kita menggunakan mesin ini yang alhamdulillah kita sudah bisa menggunakannya dan sudah bisa untuk produksi. Oke, baik. Di sini juga saya lihat ini banyak yang sudah dibuat oleh Tata Busana menggunakan mesin ini gitu ya. Dan dengan adanya mesin ini, bagaimana Bu? Dengan cara manual, dengan menggunakan mesin ini, kelebihannya bagaimana Bu? Dengan membuat bed seperti ini. Untuk pembuatan bed seperti ini kita menggunakan mesin bordir ya, otomatis kita tidak manual lagi. Jadi kita mulai desain, kemudian mengaplikasikan ke mesin bordir ini. Kita tinggal pencet-pencet aja, nanti mesin sudah bisa jalan sendiri. Jadi bisa kita tinggal. Jadi paling tidak satu pemidangan itu kita bisa produksi beberapa dalam satu mesin jahit bordir ini ya. Jadi kalau misalkan mesin kita itu lebih besar, banyak kepalanya, itu lebih cepat produksinya. Oke, kalau ini jenis yang kita yang punya jurusan tata busana ini sekarang ini yang model kepala satu begitu Bu ya? Iya, betul. Kepala satu. Yang biasanya ada yang untuk yang lebih besar lagi itu bisa sampai berapa? 12 itu ada. Semakin mahal ya? Iya, betul. Dan untuk ini saja untuk yang jenis seperti ini harganya sudah sangat mahal Bu ya? Sudah mahal ini. Alhamdulillah kita dapat bantuan ini juga. Bisa dipergunakan. Wow. Dan ini juga apakah diajari juga ke siswa-siswanya supaya nanti kedepannya mereka bisa, kalau semisal mereka bekerja di suatu perusahaan menggunakan mesin ini, apakah mereka diajarkan juga? Ada pembelajaran tapi tidak dimasuk di kelas ya Pak ya. Kita membelajarkan untuk anak ini pada saat anak magang atau PKL di jurusan. Oh gitu, dan mereka sudah bisa mengoperasikan ya? Kalau ada beberapa ya. Oke, tapi mungkin karena ini mesinnya sangat baru dan mungkin lebih rumit begitu ya. Jadi apakah anak-anak sudah diberikan kepercayaan supaya bisa mengoperasikan secara mandiri? Kalau mengoperasikan, insya Allah sudah. Cuman tidak semua anak ya menguasai. Jadi ada beberapa anak yang sudah bisa mengoperasikan. Gitu. Oke, beberapa anak sudah bisa mengoperasikannya. Dan kalau menurut Bu Dwi Dwi Anawati, kalau mengoperasikannya kira-kira sebenarnya apakah rumit atau mengoperasikannya atau bagaimana Bu? Kalau mengoperasikan sendiri itu nggak begitu rumit ya Pak ya. Cuman untuk didesainnya nanti yang agak rumit, anak-anak mungkin kesulitannya di situ. Oh gitu, dan anak-anak juga sebenarnya diajari juga untuk desain ya? Ya, untuk desain itu memang kita menggunakan desainnya bisa pakai komputer itu sama HP juga bisa? Ya. Oh, HP juga bisa ya. Dan aplikasi yang digunakan kalau di komputer itu sebenarnya apa Bu? Apakah seperti di
apa namanya software desain biasa seperti Corel begitu, apakah punya software yang khusus? Beda Pak. Beda. Kalau untuk bordir beda Pak ya, Mm-mm. sama yang untuk desain anak-anak itu beda. Oh gitu. Oh, biasanya apa software apa Bu yang biasanya digunakan khusus untuk yang bordir begini? Yang bordir itu apa ya? Embroider. Embroider ya. Oke. Nah, kata Bu Duwiana tadi katanya lebih sulit ya kalau untuk desain khusus untuk bordir seperti Iya. ini. Sepertinya yang membuat lebih sulit dibandingkan dengan desain seperti yang desain biasa seperti Corel Draw itu apa sebenarnya yang bikin rumit Bu? Apa ya? Kayak apa ya? Untuk desainnya itu kan Ya. beda-beda. Jadi untuk pengaplikasian ke mana bentuk desainnya, kemudian untuk warna-warnanya itu kan berbeda. Oh gitu. Jadi itu nanti sendiri-sendiri Pak. Jadi nanti dimasukkan ke sini ke filenya itu kan tinggal di mesin bordirnya itu nanti. Tinggal pengoperasiannya dari tombol-tombol ini. Oke. Jadi mungkin sistemnya gini ya. Di sini kan ada banyak warnanya Bu ya. Ada yang warna biru, kemudian ada warna hijau, ada warna putih. Apakah nanti di sistem komputernya itu nanti ini kan pakai benang Bu ya. Benang warna contohnya warna biru ya. Berarti yang dikerjakan yang warna biru dulu begitu sistemnya, baru nanti kalau sudah selesai semua yang biru, kemudian dikerjakan yang ini ya, apa namanya? Warna selanjutnya seperti itu Bu ya. Wow. Dan biasanya untuk kalian kan sudah menggunakan sistem ini ya Bu ya, sistem mesin begitu ya, jauh lebih cepat gitu ya. Biasanya kalau untuk bikin apa namanya, buat suatu bordiran seperti ini, biasanya hitungannya berapa Bu? Untuk satu ini berapa menit bisa dikerjakan oleh mesin ini? Tergantung desainnya juga. Tergantung desain. Kalau tergantung rumit tidaknya desain itu nanti pengerjaannya ada menitannya sendiri. Oh gitu. Kalau yang sederhana biasanya rata-rata contohnya untuk bed SMK Negeri 1 biji 5 menit bisa gitu ya? Oke. Jadi ini 1 biji 5 menit, jadi kalau dikalikan contohnya ada 100, berarti 100 kali 5 bisa sampai 500 menit ya. Bisa ditunggu sampai 1 harian begitu Bu ya? Bisa. Wow, luar biasa ya. Jadi begitu ya. Produksinya sedikit, ya otomatis nanti biayanya iya betul. Jadi kalau produksi massal gitu kan lebih cepat pengerjaannya, produksinya juga lebih ringan. Iya, jadi kalau bordiran ini memang harus dikhususkan untuk penghasilan memproduksi suatu bordir yang sangat ini ya, yang sangat kalau bisa lebih baik yang jumlah sangat besar Bu ya. Biasanya minimal paling tidak supaya tidak rugi harus sampai berapa biji begitu Bu ya? 1000 untuk satu. Tergantung besar kecilnya desain ya Pak ya. Jadi biasanya kalau satu pemidangan ini penuh itu aman Pak. Tapi kalau misalkan satu pemidangan cuma ada berapa bordir itu kita yang rugi. Karena nanti ngitungnya di desainnya itu yang lebih mahal. Oke. Luar biasa ya. Nah, saya mau tanya itu lagi Bu ya. Apa namanya? Ini juga mengenai terkait juga ini untuk ini kan sebentar lagi kan penerimaan siswa baru Bu ya. Kira-kira Bu Duwiana untuk menghadapi supaya siswanya banyak untuk tata busana hal ini masuk ini, kira-kira apa yang Ibu ini kira-kira lakukan untuk meningkatkan siswa supaya calon siswa bisa datang banyak? Kita berusaha semaksimal mungkin Pak ya. Karena memang di jurusan kita di tata busana itu ya lumayan lah Pak. Aslinya untuk jurusan tata busana itu banyak sekali bidang pekerjaan yang harus dilakukan. Dan itu untuk outputnya, jadi untuk keluar setelah lulus itu banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi anak-anak itu bisa berwirausaha sendiri dari ilmu yang sudah didapatkan di tata busana itu sendiri.
mungkin apa ya yang harus kita lakukan ya, kita promo itu tadi Pak, kemudian dengan cara kita sosialisasi ke sekolah-sekolah itu. Cuman kita itu kesulitannya gimana ya Pak ya, untuk jurusan tata busana itu memang banyak orang yang kurang bisa kurang memahami ya. Kalau sebenarnya di tata busana itu banyak sekali bidang pekerjaan yang harus di bahasanya Pak, yang dipelajari, yang dikerjakan begitu ya. Bukan Pak, pekerjaan. bukan. Oh gitu ya, mungkin seperti ini, jadi kalau menurut Bu Dwiana Iwati itu istilahnya dengan lulusan dari jurusan tata busana itu anak-anak itu lebih cenderung ke wirausaha begitu biasanya ya. Jadi nanti bisa bikin usaha sendiri, dan selain itu juga bisa bekerja di di perusahaan-perusahaan. Peluangnya lebih besar kalau di tata busana kalau menurut saya Pak ya. Oh gitu ya. Karena beda dengan jurusan lain ya Pak ya. Karena ini kan jasa juga. Jadi anak juga meskipun tidak punya modal besar pun itu anak bisa mulai dari permak. Yang penting ada mesin jahit di rumah, kan nggak harus beli yang baru juga. Betul. Nah itu bisa digunakan untuk berwirausaha. Jadi mulai dari permak misalkan, permak, kemudian produksi sendiri. Sekarang kan lagi tren produksi sendiri ya Pak ya. Jadi dijual online kan bisa. Oke. Ya, jadi biasanya kalau siswa itu yang kalau mau berusaha itu biasanya buka usaha sendiri, seperti banyak sekarang yang sudah kayak seperti tailor-tailor ya. Iya, mereka peluangnya lebih besar Pak kalau menurut saya. Yang penting kita sudah punya modal alat mesinnya, dan kita bisa mendapatkan pesanan dari orang lain gitu ya. Ilmu yang sudah didapat. Tapi biasanya kalau semisal anak-anak itu kalau mau usaha sendiri itu modalnya apakah, kalau yang contohnya yang kecil-kecil seperti itu butuh hanya mesin jahit itu, apakah perlu modal yang agak lebih besar atau sedikit sebenarnya? Sebenarnya nggak terlalu besar juga. Kalau kita merintisnya dari awal itu paling enggak kan kuncinya kita punya mesin jahit, udah aman. Mesin jahit ya. Apakah mungkin ada pengaruh juga dengan, kan sekarang kan sudah banyak yang ada yang mesin yang jadul, kemudian ada yang mesin yang terbaru, itu apakah pengaruh? Ya, dengan lambat laun kan bisa itu dengan mungkin dari awal permak dulu, atau masang-masang bed, atau jahit yang ringan-ringan dulu kan bisa Pak. Jadi nanti setelah mendapatkan penghasilan bisa, misalkan bisa beli mesin yang lebih lagi ya. Gitu ya. Kalau itu kan nggak harus beli baru gitu. Oke, gitu ya. Kalau mesin yang sekarang yang terbaru itu kira-kira apakah sudah tergolong mahal ya? Kalau semisal anak-anak kalau semua mau bikin usaha baru seperti itu? Enggak juga. Kalau mesin-mesin yang biasanya anak-anak itu saya arahkan kalau misalkan belum bisa beli yang baru ya paling enggak beli yang second itu. Sekitar kurang lebih 3 juta sudah dapat. Itu apakah yang modern seperti ya, yang biasa? Sudah bisa diatur kecepatannya. Bekas ya. Tapi kalau yang baru mungkin bisa lebih mahal ya. Kurang lebih itu. Jadi gitu ya. 2, berapa gitu. 2,4 ya. Jadi buat adik-adik yang tertarik di dunia tata busana, jangan khawatir, kalian segera daftarkan di jurusan tata busana. Kalian bisa jadi wirausahaan. Kalian bisa setelah lulus dari sini, kalian bisa buat usaha sendiri, bikin telur sendiri, dan kalian bisa mandiri, tidak harus mencari pekerjaan. Nah, selain wirausaha begitu Bu ya, kemudian juga kan bisa juga kan biasanya kan anak kan biasanya kan masih mencari kerja Bu ya. Jadi biasanya kalau mereka setelah lulus dari sini bekerja di biasanya perusahaan seperti apa Bu? Kalau yang sudah itu biasanya kita di SMK sini, SMK 1 Negeri 1 Mbona kan ada BKK ya Pak ya. Itu ada penyaluran lewat BKK itu biasanya. Oke. Biasanya sudah banyak perusahaan-perusahaan yang contohnya di Orel mana ya? Di Semarang itu ada, kemudian Garmen Pak itu. Garmen juga ya.
Kemudian di sekitar sini kan banyak pabrik juga, itu banyak juga yang minta itu. Oh, oke. Contohnya kalau di perusahaan-perusahaan kebanyakan di Bojonegoro sudah banyak garmennya atau di luar kota yang biasanya ada? Yang di Bojonegoro itu ada. Kemudian anak-anak itu banyak juga yang buka sendiri, Pak. Buka sendiri, bukan Iya, garmen sendiri. Dan iya. berarti perlu banyak modal banyak untuk membeli mesinnya. Enggak juga. Biasanya itu dari awal mereka sekolah itu ada yang sudah punya mesin jahit. Jadi bisa setelah keluar dari SMK itu bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha sendiri. Oke. Saya mau tanya Bu, garben itu seperti apa nanti? Apakah membuat suatu baju atau hanya apa namanya? Jadi membuka jahitan, Pak. Jadi anak-anak itu buka jahitan dulu. Biasanya dari permak, anak-anak itu buka permakan gitu. Kemudian lanjut lagi bertahap sampai dia terima jahitan. Terima jahitannya. Akhirnya kan dapat kepercayaan dari customer-nya, akhirnya ya lumayan besar. Oke. Kemudian Bu, saya mau tanya Bu, kan ada juga biasanya kan anak-anak itu biasanya kan kalau sudah lulus biasanya bekerja di suatu perusahaan konveksi. Kalau perusahaan konveksi itu seperti apa Bu? Kalau di konveksi itu biasanya kan untuk jahit, biasanya hanya jahit aja Pak ya. Kalau di konveksi otomatis kan untuk yang cutting, motong udah ada yang motong sendiri gitu. Oh, jadi sudah dibagi tugas-tugas masing-masing ya? Mungkin kalau di pas bagian cuttingnya ya di cuttingnya gitu. Cutting saja ya. Jadi mungkin Biasanya. tidak perlu butuh keahlian untuk Mikir menjahit. untuk membuat pola itu kan enggak juga, karena kan gitu. Tapi biasanya ada polanya sendiri. tapi biasanya juga ada lulusan kita gitu yang khusus bagian desain polanya, atau biasanya sudah tidak Kalau juga? di jurusan busana itu kan memang kan sudah diajari mulai dari dasar ya Pak ya.